semoga akan selamatkan sampaikan bila kita tidak dimuliakan. Akhirnya, sebagaimana kita berkumpul di sini, harapan kita yang kita yakin bahwa kita juga akan berkumpul dalam surga di hari akhirat nanti. Sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara, pembantu acara ini, bahwa pembahasan kita pada pagi ini itu sehubungan dengan persoalan dinayah. Dinayah dalam bahasa kita itu dinayah. Pembahasannya sangat luas. Sampai pembahasan taubat kepada perbuatan. Mungkin ini kita berada di sini akan fokus pada taubat kepada dinayah. Walaupun kita dalam jumlah yang terbatas, faktor cuaca, hujan, seiring dengan masih terkesannya suasana lebaran, saya secara pribadi mohon maaf kepada ibu sekalian, Bapak sini, semoga di mana kesalahan dan kesalahan saya yang dulu sampai sekarang mohon diperbanyak maafkan, maaf. Saya akan mengucapkan Aidul Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hari minal aidin wal fatin itu mungkin hanya untuk Indonesia. Jadi kalau kita di Timur Tengah, berada di negeri Arab, siapa berada dari Yaman, belajar di sana, pernah, dan tinggal di Mekah, dia tidak melupakan orang Arab minal aidin wal fatin. Minal aidin wal fatin. Minal aidin wal fatin. Aidin berbagi, wal fatin itu mana? Setelah itu ada pun minal aidin wal fatin. Minal aidin wal fatin. Minal aidin wal fatin. Aidnya kembali kepada fitrah. Wal fatin artinya kita mendapat kemenangan. Itu bahasa sejarah dan saya lihat itu bahasa para Soekarno dulu pernah berbicara sekian. Maka tidak ada ditemukan di negara-negara lain. Terus ada atas masuk Malaysia, hanya Indonesia. Maka negara Soekarno sendiri mereka itu hanya pada saat Salam bertemu dengan Lebaran. Mereka berkata semua Aidul Mubarak. Hari raya diberkati atas tahun. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerimakan amal kita di dalam kamu. Ya Allah, terimakanlah amal kami. Ya. Jadi pada pagi ini kita membahas tentang dinayah yang terkait dengan taubat. Karena taubat dibahas dalam masalah dinayah. Maka saya akan bacakan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bab at-taubati qala Allah ta'ala innamat taubatu 'ala Allah. Ini satu bab taubat. Allah Ta'ala berkata, hanya saja taubat itu pada Allah. Artinya Allah mewajibkan taubat atas hambanya. Lalu Allah Ta'ala menerima taubat itu dengan karunia. Maka dalam hadis lain, dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Taubatlah kamu pada Allah akan sebagai taubat nasuha yang bersih. Assalamualaikum. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Mudah-mudahan Tuhan kamu itu bahwa menghapuskan daripada kamu itu akan segala kesalahan kamu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah itu sungai-sungai. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Abu Nu'aim. An-nadamah taubat. Taubat itu adalah penyesalan. Watta'ibu min dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat daripada dosa sama seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Dia mengenal setelah baca hadis-hadis dan ayat-ayat dia terkait dengan taubat. Namun ada sisi lain dari sambungan hadis ini, yaitu juga hadis Tabrani dan Abu Nu'aim. Wal mustaghfir min adz-dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustadi bi rabbih. Orang yang selalu beristighfar meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia selalu dalam dosa. Assalamualaikum. Ya kal mustadi ila rabbi, kal mustadi ila rabbi, sama seperti mengolok-olok Allah. Jadi ampun dosa boleh. Dan satu hadis lain, al-mustaghfir bi-lisani al-musiru 'ala dzambi kal mustadi ila rabbi. Orang selalu mengucapkan istighfar dengan mulutnya, tapi dia selalu kekal dalam dosanya, itu sama seperti mengolok-olok Allah. Udah. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas. Ini ada perbedaan. Ya alladzina amanu ya ayyuhan nas. Tapi kalau dalam tafsir jelaskan apabila ditetapkan dengan ya ayyuhan nas itu ditujukan pada ahli Mekah. Al-Quran kan ya ayyuhan nas yang ditujukan pada Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu bukan pada ahli Madinah. Perbedaan. Ya, ini orang Mekah. Punten Allah. Tubu ila Allah. Tobatlah kamu pada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku kata Rasulullah, aku tobat kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Itu harus waktu tobat. Untuk ampun. Itu yang Nabi tak tahu. Nabi maksud. Tapi untuk ampun itu tetap. Dia nyambang dia. Didesak katanya, dianjurkan katanya, ditegaskan katanya boleh ke ampun pada Allah. Inna Allah Ghafurur Rahim. Allah ampun. Coba bayangkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi,
menjelaskan hadis itu tentang yang bahwa kita kanan kiri ada dua malaikat, sahibul yamin wa sahibul shimal. Orang yang mencatat amalan baik, ada orang yang mencatat, malaikat yang mencatat amalan baik, dan malaikat yang mencatat amalan buruk. Namun sahibul yamin amiru ala sahibul shimal. Malaikat yang sebelah kanan itu dia sebagai ketua dalam masyarakat amal. Amir sebagai ketua dalam masyarakat amal. Maka bawahannya itu adalah sahibul shimal. Hati si malaikat sebelah kiri. Nah, hati malaikat bahu dari suatu ketika fa'idha amal al-'abdu hasanah. Apabila seorang hamba melakukan satu kebaikan, katabaha bi'asra amthaliha. Lalu para malaikat sahibul yamin mencatatkan amalan itu dengan 10 balasannya. Apa kebaikan itu? Yang buat Allah. Yang bangga Allah itu tanya. Tanya kedekatan diri kepada Allah sendirikan, tapi Allah mendekatkan diri kepada hamba-Nya adalah hasta. Ini kita menganggap kita Allah itu sebagai Tuhan, maka Tuhan itu semakin dekat dan itu mudah terima. Di salah satu kita mudah terima oleh doa oleh Allah, kita menganggap Tuhan itu sebagai Allah itu Tuhan. Gimana cara mudah terima doa oleh Allah? Beranggap Allahnya Tuhan, berakui Allahnya Tuhan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Makanya Al-Quran, dalam surah Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa diaturkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa hikmahnya? Kenapa enggak dibalik Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Ya. Hikmahnya Allah baru kita minta pada Allah, minta pertolongan. Setelah kita mengakui Allah itu Tuhan dengan bentuk ibadah, dengan perilaku. Saya berakui Tuhan yang ke Allah, baru kita tolong. Ia akan engkau kami menyembah. Sama Allah, nggak ibadah. Berarti kata anggap Allahnya Tuhan dirinya dengan perilaku kita sehari-hari, bukan dengan mulut. Ya, nggak terbayang, nggak berzikir, nggak buat ibadah yang liwat, nggak kerja yang dipaham. Berarti kata anggap Allah itu sebagai Tuhan. Apa itu? Ya, yang pernah ngoteh, katanya tahajud, katanya Tuhan. Baru wa iya karena sani, baru akan bawa pertolongan. Maka anggap Tuhan yang sebagai Allah yang sebagai Tuhan boleh pakai tolong. Itu Allah, karena Allah kata enggak begitu. Kata yang kata ikat kata akui dengan perbuatan kita itu Tuhan. Sementara kita tidak mau pilih perbuatan kita bukan pedoman. Kapuhan ini bukan Tuhan tapi tidak menunjukkan dia sebagai Tuhan. Sehingga satu ketika Nabi Musa dipertanyakan oleh kaum. Wahai Musa, coba mempertanyakan kepada Allah, kepada Tuhan engkau. Kenapa Allah menerima doa engkau sedangkan Allah tidak menerima doa kami? Lalu Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, Ya Allah, apakah doa yang terima, doa kalau mana yang terima? Doa kalau belum yang terima, Ya Allah. Doa yang terima. Maka Allah menjawab, wahai Musa, yang kau kata, imleke belum ada, tapi dia hanya dianggap sebagai Tuhan. Hana latih ni Tuhan. Hana latih ni hana lon. Ulai dengan ini. Salah satu sebab ada terima doa lah.
payah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ail waqti aqrabu ila Allah. Waktu mana yang lebih dekat Allah menerima doa seorang hamba? Rasulullah menjawab, ada dua waktu. Waktu pertama, jawaban lain tengah malam, tengah tahajud, tepat 3 malam terakhir. Waktu tahajud. Ini mudarat dengan ini mengaku Rasulullah SAW. Makanya urutnya tahajud waktu mereka itu, ya, muncul katanya. Laki apa ya Allah? Bertanggap Allah yang maha berbagai itu. Pernah tajuk orang berbagai, roti bukti ya Allah. Dia tiba ya Allah. Menang ya. Yang kedua tersama, waktu yang paling dekat terima oleh Allah SWT, doa seorang hamba, yaitu ba'dal maktubah. Setelah sembahyang bawah. Makanya kita setelah sembahyang waktu, paling kurang baca doa. Yang membaca Al-Fatihah. Guna baca doa itu. Tak pegang buku baca doa. Mengenai kau ini baca jahat tidak jemaah itu. Ibu pergi kena ujian jahat. Kena? Nah, tak pegang buku baca doa itu. Keluarga, kemudian cara orang itu guna cara. Berbaca Al-Fatihah. Nah. Jadi Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Maha sayang kepada hamba-Nya. Satu amalan kebaikan yang dilakukan oleh Allah seorang hamba, maka dicatat amalannya 10, nilainya 10. Ya. Wa idza 'amala sayyi'atan. Lalu seorang hamba apabila melakukan satu amalan buruk, satu perbuatan putahan aja. Sedangkan umumnya dan malaikat yang dahulu mencatat dianggap, yang dahulu mencatat bukan aja. Tabuh dianggap, yang malaikat dahulu mencatat itu balasan. Yang tabuh dianggap. Tabuh bukan aja. Tabuh bukan aja. Lalu oleh malaikat yang dahulu fa'arada Rasulullah SAW ayat kubah. Tulis amalan yang buruk, sebuah amalan aja. Alim nakawin patuloy hamalay hanaga. Tapo yang hanaga tuloy. Kau bang tuloy, pakalah usaha yakin. Maka mereka lakukan itu. Amsik, hai. Dia pelihuk. Islam ni malaikat. Yang bangga mereka lakukan tayang yang itu. Jadi dia buat atas hanaga itu tahu. Dia tuloy. Amsik. Tahan. Payumsik lalu mereka lahuinya menahan ini. Bukan tuloy dia. Ya, yang punya ada sudah buat tu. Anak tu lagi. Wayuk sitata saat lalu malaikat sebelah kiri menahan ia tak boleh selama 6 saat 6 jam. 6 jam masa itu. Ya. 6 jam lagi. Yang talak, yang Nabi hendak pulih dia talak. Ya. Tengok. Lalu fa in istaghfarallaha minha. Lalu hamba tadi yang berbuat kesalahan meminta ampun ya akan Allah daripada kesalahan itu. Dia kata ampun, dia kata baik dia. Selama nantinya baik lewat. Kalau tu nanti katanya kesalahan alhamdulillah buruk tak apa itu kan kata ampun ya Allah. Ya, kata dia ampun tu. Ya. Lam yaktu alaihi syai'an, lam yaktu alaihi syai'an. Lalu malaikat sebelah kiri tidak menulis kesalahan tersebut. Ana tulis kesalahan. Maka dia tanya, maka dan ya. Cuma fa'il lam yaktu, fa'il lam yastaghfirullah. Jika seorang hamba tadi tidak meminta ampun selama 6 jam dan tetap lebih 6 jam, ya 6 saat, kataba alaihi sayyi'atan wahidatan, malaikat sebelah kiri tadi tersimal mencatat cuma kesalahan yang sah, kabok. Kayaknya tidak telah. No. Kalau riwayat lain, tentu yukirja, yutubah, cuma macam Allah yang kata pun, pada telah.
Allah campur. Sampai itu nasaat. Lah nasaat ada sampai menang. Salah. Tak salah. Kau pulang dengan itu. Ini adalah ada. Nanti campur bau dah. Makanya itu taubatnya adalah wajib segera. Atau batu wajibun fauran. Mengkulisabin walau sahiran. Taubat itu adalah wajib segera daripada kita. Taubat pada dosa wajib segera. Walaupun dosa itu dosa kecil, walaupun dosa umur, kita nyawa wajib taubat secara segera. Ya. Dan jika lewat itu kota anak. Ya. Lalu ada satu hadis Ibnu Abi Hatim. Nah. Apa hadis itu? At-taubatu nasuha. Taubat nasuha itu an-nadmu 'ala dzambi, menyesal di atas dosa. Ina yafatu minka, pada ketika seorang itu yaitu tersalah. Lalu ia fastaghfirullah, minta ampun. Lalu ia sumala'audu ilaihi abadan, tidak kembali kepada dosa selama-lamanya. Jadi di sini taubat nasuha benar. Yang pertama adalah menyesali atas kesalahan. Yang kedua adalah meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tidak kembali setelah menjazamkan, memastikan tidak kembali setelah kesalahan. Namun dalam cerahan almarhum Abu Yanasir wali di Sahih Tahwir Yusuf Rabbul. Nah, ini kemudian pada saat itu juga orang puluh nyana heboh tobat nasuha. Yang pertama mengakui kesalahan. Nah, ada salah yang aku, ya Allah, tak boleh salah ya Allah. Kalau aku ini salah ya Allah. Ya. Yang kedua, menyesali atas kesalahan. Ya Allah, saya sangat menyesal ya Allah atas kesalahan itu ya Allah. Jadi duduknya bagi aku fikir itu. Dia produk lagu peta film ke awal baru di kesalahan mudah-mudah baru di peta ingat dalam bayangan, dalam tayangan drawing bayangan ini. Kita dia berkata ya Allah, ya aku yang salah ya Allah. Ya Allah, kamu besar ya Allah. Kamu itu jazam dipastikan, kita pastikan tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Baru dimulai istighfar. Pakai kenyonya kita belajar, kita coba-coba, kita latih taubat nasuha. Ya, cuma berdasarkan yang hana mampu. Ini benar sirahu yang putih, disebutnya khalifah. Makanya urut wajahnya yang pura taubat nasuha. Ya, ini taubat nasuha. Benar tanya waktu bimbing tanya. Ayo tanya mengakui kesalahan, tidak mengulangi kesalahan, tidak jazamkan ya Allah saya tidak akan mengulang, tak akan saya kerjakan kembali, saya tak akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan itu. Pada saat ingat dosa ya Allah, ya Allah, itu dia dibedah. Kayak itu dibedah. Tinggal berucap, Astagfirullahaladzim,
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Di istighfar yang terucap itu karena ada dorongan dari hati, berangkat dari rasa menyesal karena penyesalan yang dalam sehingga terucap astagfirullah. Maka istighfar itu, astagfirullah itu disebut dengan kalimat taubat dan kalimat zikir. Allah berikan pahala 20, 10 untuk kalimat taubat dan 10 kalimat zikir. Nah, adapun astagfirullah yang terucap bukan karena penyesalan yang dalam, putih kena mengikuti imam, mereka berbuat astagfirullah, tapi kena merasa menyesal, kena ilmu astagfirullah, astagfirullah itu mistake, melepuhnya, tumbung diri, jadi gerak. Astagfirullah itu. Nah, ya. Astagfirullah itu disebut dengan kalimat taubat, tapi disebut dengan kalimat zikir. Jadi pahala itu boleh semua itu kita bawa. Maka untuk mendapat nah, kunci kita astagfirullah itu terucap karena penyesalan yang dalam. Macam cara anu? Nah, tak mengerti dengan arti berartinya. Hantarnya benar lebih. Sama tahu-tahu di berarti. Maka dia tu aku berada di rumah tu. Sebenarnya tajuk orang kedua orang ingat dosa tapi kesalahan. Ingat timah penyesalan. Timah ada kudai itu kesalahan. Kejagaan tidak melakukan kembali kesalahan yang pernah kita lakukan. Dari terucap astagfirullah, maka astagfirullah disebut dengan kalimat taubat dan kalimat zikir. Nyo cara taubat ini. Nyo acaranya tidak pernah dilakukan oleh iblis. Iblis, kata Abu Yanasir, guru saya, Abu Rohani dari Mekah dulu. Kalau mau saya boleh masuk ke Mekah 8 mas. Itu iblis pada saat diperintah oleh Allah SWT kepada manusia dan para malaikat dan surah Al-Baqarah yang usut di Adam, kata dia iblis, maksudnya bila iblis abawakab barawakana dengan kafirin. Allah memerintahkan kepada malaikat dan pada iblis untuk Adam. Artinya memerintahkan bahawa menghormati Adam. Dan iblis tidak menghormati Adam. Padahal Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kitanya hana kita semayang, kita semayang. Tapi hana laknat oleh Allah. Bahkan iblis tidak patuh satu perintah Allah dan oleh Allah. Sedangkan kita mungkin satu pada Allah, banyak perintah-perintah yang kita langgar. Tidak pernah laknat oleh Allah. Kenapa? Rupanya ada 3 sebab. 3 sebab iblis itu ditempel oleh Allah dan iblis laknatillah. Ini sebab ini tidak ada kita. Ya, karena semua kita ini pernah salah kepada Allah. Termasuk saya sendiri. Pernah salah kepada Allah. Maka kita tergantung besar atau kecil. Makalah kurang yang kerja itu. Iblis menghormati Adam saja. Abah wasaklah ingkar ia. Tidak mau dia. Wasakbar takabur ia. Khalaq kami minan nari wa khalaq kami minan tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku pada api dan engkau ciptakan Adam itu pada tanah. Saya lebih mulia pada Adam. Sombong. Nama Allah Ta'ala. Tanya kalah di aku. Tapi hanya laknatillah. Maka itu laknatillah. Ada 3 perkara. 3 sebab. Sebab pertama. Iblis telah melakukan kesalahan. Dia tidak mengakui itu salah. Yang ada itu. Yang menyuruhnya anak mayang. Tapi orang itu nak salah itu. Ada itu. Ini kita dah tuan juga hai kan dah. Kau tahu tu aje. Mana ada tu.
Jadi bakat ini siapa dia yang banyak kata yang benar tu. Nah, yang tanggamu. Iblis punya lagi dia hanya pasti haba Allah Taala. Itu cara dia katalah. Yang menyenau ni dok itu sendiri. Kata apa ni telah. Kayak apa itu? Atau dia kayak apa tu? Mandu apa sih dah? Ibu hari ni katalah. Berapa orang sampai dia ngayah di situ kata. Jadi ini perkataan berapa orang apa tak tahu tu. Nama kan tu kan. Nah, anak kalau mau dia anak kurun rawat. Tanya orang pegah di talah, mak pegah di talah, anak banyak tapi yang di pegah dia tak talah ya. Dia tak pada orang itu tidak tak sampai ke sampai kalau macam. Kalau kita tidak banyak, banyak tapi tak banyak. Makan di dalam kamar kita, kayak pokok, mungkin kali kan tak banyak. Nama apa orang itu? Yang dengan orang tak tahu itu. Jadi, nó có thu tiền rất nhiều. Tapi pada saat seseorang berbuat salah, lalu tidak mengakui kesalahan, kitanya minta istiak. Dan sanksinya pelajar sekolah di pesantren. Mandul juga salah, tapi dia tak salah dia. Ini ketiga tapi nanti apa? Dua tadi pelajaran kita. Dia berbuat salah lalu tidak mengakui kesalahan. Dia kenyor-nyornya. Kemudian itu berau terima kasih kenyor-nyor. Hak hadapi masyarakat, hak hadapi manusia. Pada saat dia salah, dia tidak mengakui kesalahan. Dia menajak dia orang. Maka dia salah air dan baru dia salah. Saya sudah salah. Dia orangnya. Pada salah tahu buat dia maaf. Kita salah boleh berdoa. Kita apa salah, kita sedang doa itu. Tapi boleh, kena salah tu. Doa tak latih kita lah. Tapi baru dia tak salah, anak kita lah. Dia boleh nak doa tu. Tapi lah doa salah itu. Doa senang tu. Doa ada proses tu. Doa ada dikomplain tu. Pulang kenyor tu boleh kenyor runti tu. Kata dia nak ayah salah, ayah salah. Dia doa tak ingat tu. Dia kata lama kan, pakai dia kata lama kan. Sudah jadi ayatnya ni, ada uji tu. Ataupun apa anu tu, mengaku kesalahan. Anak nanti jadi anak itu mesti pertama kalau kesalahan, salah. Tak cepat lagi salah. Agak nanti mengaku salah. Salah. Anak salah, cepat dia tu. Saya pakai saya nonton itu moniti. Mana ada kabar salah ini tu, tak pernah. Dia pegang kulit kita, buah mana. Itu pertama. Yang kedua, kala almarhum radhiyallahu anhu Allah rahmahu. Pertama, dan iblis tidak melakukan kesalahan, dia tidak menyesal atas kesalahan. Dia memang tahu. Kaidok itu, semua kira ini dia tu. Itu untuk bukunya sih. Nah, semua abek dah tu semuanya. Dia lu hukuman tanya tu, dia lu hijau tu, dia lu pencet tu. Dia lu melakau tu. Dia lu perumah tu yang tu. Mungkin yang jak kena tu kana lu dengan tu. Tidak menyesal. Makanya dalam satu hadis jelaskan an-nadamu taubah. Penyesalan ialah taubat. Nyesal. Ya Allah. Ilah. Makanya itu dalam kitab Abu Syekh Ibrahim Al-Khariji, salah satu seorang yang sudah keras hatinya, ini kira kasih hati, sudah keras hatinya, tidak ada merasa kasihan. Pada saat dia melakukan kesalahan, dia tidak menyesal atas kesalahan, berarti kasih hati. Artinya disebutlah dia hanya sebenarnya menyesal atas kesalahannya. Ini berarti kaki sudah keras hatinya. Ini salah satu tanda orang sudah keras hatinya. Nah, tersebut saja urusan hati. Berkaitanlah di sana mereka. Yang ketiga, iblis. Sebab dicap oleh Allah Taala nantinya sebab yang ketiga, dia setelah dia tidak mengakui kesalahan dan dia tidak menyesal atas kesalahan, dia masih mengulang kembali kesalahan ke depan, maka minta kepada Allah Taala dibacakan umumnya kesalahan ya. Zaman.
Nah, ini. Nah, kayaknya kebalikannya coba itu cara coba Tuhan. Cara coba Tuhan terakhir lain. Azam. Kita pastikan azam. Kita pastikan yang bahwa kita tidak akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, bagian. Nah. Allah Ta'ala berkata dalam satu ayatnya walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mauta qala inni tubtu al-an. Tidak ada taubat bagi orang-orang yang ia pernah melakukan kesalahan dan sampai dia saat dia sampai kematian sudah farhar. Saat itu dia berkata, ini betul-an. Sekarang saya taubat. Makanya, dalam satu riwayat, dalam satu hadis, tubuh qabla yugarhi. Wa qabla tulun syamsi min maghribiha. Rasulullah menganjurkan kita, syariat menganjurkan kita untuk taubat sebelum nyawa sampai kerongkongan, tenggorokan sampai arwah tenggorokan, dan sebelum tulisan sinar maghribiha terbenamnya matahari di sebelah barat. Nah, dua bintang. Jadi masa taubat ada tingkat dengan diri kita, ada tingkat dengan alam dunia. Dan tingkat mengerawati masa taubat. Masa taubat, dia golong terus nyawa buat semua. Yang tingkat mengerawati. Seperti taubat, tingkat dengan dunia, dengan alam. Masa taubat, dia golong pada orang yang sedikit berat barat. Fir'aun hanya terima taubat. Fir'aun hanya terima taubat. Wajah Fir'aun Muhammad Nadarul itu tidak Allah hanya Tuhan. Rasul Tuhan itu nyawa Fir'aun kabak har-har. Kata Fir'aun kamu buka boleh kita harap. Ya Allah, ya Allah. Nanti boleh coba. Maka itu orang untuk ngawang kenal. Kata coba itu. Tapi ada coba itu. Rasulullah SAW setiap hari coba itu sampai 100 kali. Yang kedua, coba nikah alam. Taubat bergolong tinggi motor perkara. Salah satu tanda kiamat yang paling besar yaitu keluarnya matahari di sebelah barat. Yang bilang adalah satu. Nah, yang pada saat itu di motor orang barat. Karena tertumpu di mengenai tanda kiamat. Yang tertumpu adalah para ulama ahli ibadah. Apa yang tanya? Atau tiga
Kau boleh sakit memang ada berapa hidup orang yang hanya macam ni. Menang lagi dulu. Kepada Allah. Tapi kalau kata orang itu tidak ada, kau tengok berat kau. Ini lah boleh. Yang dapat itu bangku. Maka trip dari itu. Oh, kan apa kasihnya kasihnya apa kasihnya trip. Melihat hukum itu. Jangan ada pun kau baca kau berjalan. Jangan kena. Kau boleh nak mana? Tapi orang kena orang NFS. Pulang itu turunnya mengenai. Walau dia itu. Walau dia kau dah dapat tu satu orang. Nah. Yang perasaan itu kita orang barat. Malamnya dia keluar lagi dibuat dosa. Ya Allah. Nah. Waktu itu pun. Jadi orang yang ada ibadah. Waktu itu dia ada punya. Dia ada punya. Kita lagi tak punya. Kita punya tukang punya. Kita harap kita ibadah, harap kita siapa, harap kita orang orang itu ibadah. Dia ahli ibadah itu tidak pernah tahajud. Kalau pernah tahajud baca Quran, baca doa, baca yang katubang, yang katubang. Kita kena ibadah baca Al-Quran, kita harus baca hanabi. Yang kaya kita orang itu kayak ini. Nah, kita ni hana tu. Dia lagi dia orang tu mana? Kata hati itu orang itu orang tu kata orang itu. Buatnya kalau pakai tobat, kalau tinggal di tobat, tapi hana juga amal itu. Tapi tadi foto pada tabel betul tadi tabel berpokok nama pokok kita tidak. Kalau foto itu betul cukup dekat rumah dia yang betul dia. Kenyang kan? Apa haba kenyang? Urus sampai dia mandu betul orang itu lagi. Dia itu ada le itu juga dia itu. Dan itu juga kafe hotel itu kenyang. Pakar orang betul orang itu. Yang itu. Orang ini aku betul ya betul ini kita para ulama. Hanya kita coba. Betul orang itu ini. Orang coba aku. Orang coba ya Allah. Coba. Nghe tiếng nhau chúng tôi đầu tiên là ảo karena tôi là treo tù chứ là treo tù itu anak sana ya di sini kita bola silakan. Alhamdulillah dan terima kasih. Mungkin nusurahan perkembangan ya banyak buat satu istilah ujian ini orang saya lagi santai undang jadi nah 20 meter kurahannya mana salah di kurahan di pertanyaan di pertanyaannya hanya mungkin bapak ini dulu yang kali di surah tanya masalah coba maju berhenti di nanya ya bapak yang duduk di tanya itu memang selesai tak pulang alam kita mana ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memuliakan Abu selaku pemateri daurahnya dan kepada seluruh anggota majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang menurunkannya Abu. Ini pun masalah taubat aku tu. Misalnya tanda taubat rutin yang harus kita dahului dengan mana taubat ini ataupun sembahyang taubatnya pada nanti. Yang pertanyaan yang pertama. Dengan pertanyaan yang kedua, bunga tentang ada 3 sebab kenapa iblis itu dicap sebagai laknatullah. Yang kedua lebihnya ya bunga, harus dicatat. Mungkin yang perlu tambahan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih dari Adik Menteri Wali Jambu
Dengan kita kami walimu, kalau orang yang dulu bisa orang, berani hanya cacat dulu. Topatnya atas. Nah, aturan pertama yaitu mana taubat. Olehnya sembahyang dengan taubat. Ini biasa gayanya disebut dulu bahkan dulu misalnya sama guna padu ini yang memangnya mengcek dari menurun kita mengambil obat yang buku akalnya yang ada tahu ada tahu kemudian kalau saya kalau itu suka saya malam ya baik dengan sebab-sebab dilaksanakan Allah menurut Umar Abu Bakar As-Siddiq ini sampai ini yang heboh cepat. Sebab pertama kesalahan yang dilakukan dia siap mengakui kesalahan. Yang kedua, dia tidak menyesal. Yang ketiga, ia masih ingin mengulang kembali kesalahan. Gerakannya adalah cara taubat, sama mengakui kesalahan. Yang kedua, menyesal atas kesalahan. Yang ketiga, azam berarti tidak terulang kembali kesalahan yang pernah kita mesti tak kafirau itu yang harus kembali kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, membantah. Ingat. Ketemu orang sebagainya. Malam-malam tu. Kenapa? Itu cuma yang ini benar penting je. Benar penting. Itu sponsor kita punya. Makanya yang kita masa dia yang sama tawajo. Kenapa tidak ada sama tawajo? Sama itu tu. Nanti kita tahu apa ini. Karena dalam ibadah itu kepada Allah Subhanahu beribadah, mau betul-betul taubat. Nah, orang kadang duduk saja ini dengan Tuhan. Itu betul-betul diamalkan lagi ada itu. Itu kuat. Nah, silakan ya. Terima kasih. Berarti mungkin kita jawab ya. Dia juga enak. Nah, apa? Nah, baca dulu, nah. Lalu. Jadi, dulu, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adi yang kami muliakan, bapak dan ibu yang aku oleh Allah ibu yang berhati.
Madu kemungkinan guna nantikan ujung selalu memohon ampunan Allah, selalu berbuat dosa. Yang keenam contoh untuk yang kedua. Yang ketiga orang pajak tanda awak yang tambah jauh. Tanda orang itu ditambah jauh. Mak ditambah jauhnya nabu publisikan lawak. Yang dengan dua macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya, yaitu Ibu dari Desa Berjang. Mungkin pertanyaan saya akan mengenai mungkin di bawah saya ada banyak ujian yang pertanyaan sekali punya pertanyaan dari contoh. Contoh kurang baca info, tapi tidak berbuat dosa. Contoh lagi dia dosa. Nah, lepas info maklumat kan kita rumput dan dalam. Ya, macam lagi info lalu ya Allah kata ya Allah, info lalu. Pun lagi Allah tidak terus lak mayang Allah. Pun Allah lak mayang. Ternyata Jadi kalau tidak ada bayang, dalam pondok mana? Mana Allah telah maha pengampun. Kita beri kampung, kabur dari Allah. Macam tingkatnya daripada anak siapa mat kali, daripada pukul tinggi. Tanya, macam dia macam karu pukul tanah itu dia silang tanah tu beri tu. Bak kadu tanah, sebunyi tanah. Kadu semayang. Tanya, kalau ajak nanti kalau tak ni di dunia kita di mana kata lah atau Allah Muhammad nanti kata dia kayak gini kayak dua gini kata itu lagi apa lagi atau Allah Muhammad itu benar ya mereka jadi usaha ini apa nyata bilangnya ya maka pun jangan ada kita contohnya ya apa pegang menau di lehernya mana ini kacaunya pertama yang kedua mempulih jadi mah apa di pulang di kena gitu kalau dia bermaaf ini boleh jadi mana Allah Taala maha pengampun walaupun itu dalam riwayat kalau mustahdi birabi dia sebagai celah bukannya kan Allah Taala tercela celah itu bukannya karena dia lagi nyanyi. Tapi Allah Taala maha pengampun, pakpon kita oleh dia ulang-ulang, dengan itu ulang-ulang ini dia orangnya. Dia campur, aku pun lah kata dia campur, ini kamu ulang-ulang, itu Allah Taala faham? Ampun. Nampak, maka dia begitu yang kata Allah, dia kamu ulang-ulang, Allah benar kalau dia. Baik anggap Allah Taala harap apa, bukan ampun tu. Urusan Allah. Dengan tanya orang tu juga dengan. Kata campur kata baik dia tahu lah macam mana berbulan juga. Nah, kata ampun tu ampun Allah nanti kata baik kata ampun. Nanti kita ingat dosa dan Tuhan buku ini kata ayatnya. God. Nah, baik itu campur apa sekarang sekarang tubuh ya ayahna tubuh dah. Pak ini tubuh itu Allah. Ni akan barak. Hai umat-umat dan kata Allah pun ilam di pulau tempat tu dah Allah mencampur. Yang tu nak berteriak ni, padanya orang kata jadi selepas nanti. Padanya orang kan tu dia lupa, baru lupa kita. Kenapa? Dua Allah ni yang baru kata apa ulu. Ada para umum yang hebat-hebat makam tinggi tua Allah lupa dia ada baru tanam. Baru ada dua yang lupa. Baru kata apa ini? Tingkat dia.
Ya, lagi kepala linang. Ini kalau etika, apa-apaan ni. Dari hukuman ni. Ya, mana cara ni? Nanti dengan Allah Taala. Kemudian, masalah jam jawab adalah dengan macam ini ada persoalan. Kalau punah kemudian wudhu hibin atas sujud. Pada wajah-wajah mereka itu ada bekas-bekas sujud. Ini pertafsiran para ulama bekas sujud urut akidahnya. Jadi untuk orang kira orang terbayang ikut cahaya buka-buka itu. Kan hitam ada. Kalau Allah hitam dan Allah dan tidak pernah bekas sujudnya. Mereka Allah nak bekas kan dari wayang. Bekas hitam itu para ulama-ulama hitam adalah. Ulama kata bahawa Indonesia akan dikau ulama-ulama yang tiga ibadah. Nah hitam. Sebenarnya hal persoalkan apa yang bukan hitam kah atau bukan itu dengannya. Betul. Jilnya orang tanya hitam. Ada cecah bagus tu hitam betul umumnya. Kau memang cara ini susah kan ini. Jadi kita hitam adalah kalau betul je. Makanya ada takdirnya. Sebenarnya tak kalau Al-Quran tujuh ini atas sujud ke hitamnya. Kutip dua kira-kira. Bekas di ibadah, bekas hikmah pada saat hidup, nah pada saat semua waktu pada saat berada di akhirat. Jadi sebenarnya ada perubahannya antara ini. Masalah ini diperdebatkan tidak. Gimana? Ya. Ini hanya tuan tu riwayat Syiahnya. Cuma dua Syiah bukan melihat tarikat itu. Syiah yang melihat pada ibadahnya. Jadi sembahyang wajib melihat heboh saja. Kemudian jadi kamu doa lagi. Kemudian sunat yang Syiah Rafidiyahnya, imamnya dah ada di doa namanya. Dia Syiah Rafidiyah pertama datang jawab bang berjaya. Syiah Rafidiyah yang ada di sana di Yaman. Lagi ada tu sahabat Yaman yang tepat saja tadi tinggal sini wazan subang. Ini ada ulang. Azan ini hanya ulang. Gitu dia betul. Allahu Akbar. Itunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan. Orang ini tu usahaan ibu kota negara Yaman. Dia ikut sebuahnya karena Zaidiyah, suku Houthi. Sebuahnya pun masuk masjid negara. Ya, masjid Rais maupun masjid Yaman negara itu. Ini yang tiba ni, anak ulang. Yang Syiah Zaidiyah. Maka para ulama bisa di Yaman, Syiah yang paling dekat kan Syiah itu lagi. Yang paling dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah banyak ada Syiah Zaidiyah. Orang yang sembahyang wajib nawatem, wajib cuma babnya beda. Cuma agama ada tu. Agama dia hayya salat, hayya ala khairil amal. Jemaah. Ini hayya salat yang paling kan kabeh. Ini ada maksud ini tanda hadis. Semuanya Syiah memang Syiah imamnya Syiah Rafidhi yang ada di Yaman, ada yang ada di Iran. Ya. Dia orang kan enak dah ini. Sama lah enak. Bahasa anna Muhammad Rasulullah, nasu anna Ali waliullah. Asyhadu anna Ali waliullah. Coba dia tahu. Artinya Syiah Imamiyah, Syiah Rafidhi. Coba, ada puncaknya ni halal tuan debung. Bukan mati halal pulaka, tapi tuan untuk melihat Syiah itu, segi itu bisa lihat tanda-tanda ibadahnya. Nah, sepuluhnya beda orang yang punya orang ibadah. Baik membantu orang. Jadi hanya ini membantu orang. Boleh saja orang tidak mesti buka pintu buat mencari saja. Betul? Padahal urut baju dia. Untuk bang. Mufti haji dia. Sudah kau ni tu. Nah orang mufti ada ni. Mujibak. Betul orang tu macam tapi orang juga berada apa enggak kai ni. Makanya hanya kurang lain. Kadang-kadang punya orang. Orang dia. Ia galam itu. Anak dia tu dah. Muncadar mungkin dituakan. Lagi yang idrak kai dia tidak kai dah waktu itu. Yang berokan karena dia akan kamu terbayangnya di mana kena dia itu putih. Jadi ada ni. Dia kan. Itu rumah pun dari dia pakai beci dalam macam. Tapi merasa ada musuh sidang nanti kita.
Udah kena peci. Ketangkap dan kena peci. Ini perempuan sudah tunduk-tunduk, apa dia cakap jilbab kagak kata asal deh ini. Kalau sadar, ya tunduk ke bro, jangan. Tentang Islam ini the background Islam yang dia pakai, label Islam dia pakai, stempel Islam dia pakai. Itu merusak kita Islam sebenarnya. Tapi umumnya anak pintar bilangnya betul. Ini orang bukan pada saat dia hidup kekuatan ini. Pada hidup, kalau dia makan tu, kalau dia kamu kalang terengkeng di kalang penjara ini. Kau tu nang baca kuning, kau pihak pula. Nang lihat dia otak buat ini, itu mana ni? Kau pihak pula. Nyo makanya kita tak selalu melihat persisinya, tapi lihat bagaimana isi hatinya. Maka dalam satu hadis kursi itu dibagi oleh Allah, Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa la ila abwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, cantik kamu, bagus kamu, ganteng kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan Allah Ta'ala tidak melihat pada harta kamu, maka Allah Ta'ala itu melihat kepada hati kamu, wa a'malikum dan perbuatan kamu. Maka kita melihat kita seorang itu, menilai seseorang itu bukan segi bagusnya, indahnya dia berpakaian, banyak hartanya. Itu pandangan Allah tidak demikian. Ada yang tenang. Dan pakaian kamu ridak-ridak, kamu jahit kuku, kamu wajah gamis, selagi awak arah anak puding. Benar surban. Anak yang tenang tu. Lagi motor-motor lagi. Anak yang kenal Allah. Kita tidak boleh demikian. Dia demikian. Tapi berarti yang suruh ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala itu melihat kepada qulubikum hati kamu. Hatinya bagus. Anak supaya hati gua tidak baru. Anak sebesar tiga tu. Anak itu tiga tu. Anak telah bahasa-bahasa tersakiti itu. Wa a'malikum dan perbuatan dia tak menyakiti orang. Dia tidak menjadi orang. Sudah dengan tetangganya bagus. Dengan keluarganya bagus. Itulah perhatian Allah. Maka ini tidak punya sisi lahiriah. Secara materialnya, kayanya, cantiknya, tapi lihat pada amalannya, perbuatannya, dan hatinya. Sebenarnya. Enak tak? Katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah Pak Ustadz bilang kata amal guru itu akan menahan mutaqabbal selama 6 jam. Nah, yang kami pahami dari pengajian, malaikat tidak akan mencatat amal guru selama dia masih dalam niat saja, atau baru berpikir, nanti saya mau mencuri. Itu belum dicatat. Tapi kalau menahan mencatat amal guru selama 6 jam, itu dosa apa saja yang bisa dia tahan? Maksudnya dosa kecil atau dosa besar, apakah pembunuh atau minuman keras itu juga bisa dia tahan selama 6 jam. Terus orang-orang siapa aja yang bisa mendapat kelebihan itu? Ya, ini biasanya Pak, kalau apa ya? Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Kantor Sama Negara 16. Mungkin tidak ada kepada boleh dibuat. Pertama, memang ada satu riwayat yang bahwa Allah Ta'ala akan mencatat kebaikan itu. Walaupun dengan niatnya sebelum dia kerjakan. Ada amalan baik, walaupun sudah niat sebelum dia kerjakan, dan Allah mencatatkan itu yang lagi dia, nanti mencatat kebaikan. Adapun alam-alam buruk, tidak dibuat. Allah tak akan mencatat, para malaikat akan mencatat sebelum dia mengerjakan, walaupun dia meniatkan. Dia dibuat. Nah, makanya satu hadis dalam kita kemajuan kita niat, di mana satu hari Rasulullah membuat satu pengumuman kepada orang-orang yang ingin mengali sumur di persimpangan yang ada di kota Madinah.
Rasulullah menyebutkan yang buat itu pahala yang sangat besar. Karena di negeri Arab, setiap pertimbangan tempat istirahat itu sangat butuhkan air untuk ada satu sumur yang dia pakai. Air itu untuk kebutuhan dia dapat perjalanan. Pengumuman itu didengarkan oleh Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan bergegas berangkat menuju pada tempat itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan pahala siapa yang mendapatkan sumur tempat itu. Sesampai di sana, ternyata sumur itu sudah dijadi oleh orang Yahudi. Kemudian Omar kaitu Yahudi. Lalu Utsman pulang bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, terlambatnya pada hari ini. Sebagaimana aku janjikan akan mendapat pahala besar siapa yang menggantikan sumur di persimpangan jalan itu. Ternyata sumur itu sudah dijalani oleh orang Yahudi. Saya takkan dapat mengerjakan. Hanya saya menyiapkannya untuk berikan sumur, tapi mereka mengerjakannya. Rasulullah menjawab, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalan orang kafir. Kita sudah meniatkannya diberikan pahala. Orang kafir mengerjakannya dia akan pahala walaupun dia ada niat mengerjakannya. Perbuatan baik. Kita kerjakan, kita niatkan. Pada saat kita ingin melakukan lalu tidak akan tercapai atau tak terlaksana, niat itu dicatat oleh Allah Taala mengerjakannya. Tapi keburukan tidak. Masalah ibadah, masalah dosa, ini ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada dosa itu terikat terkait dengan anak Adam, artinya manusia. Dosa yang terikat dengan Allah itu kita bertobat kepada Allah sangat mudah. Sangat mudah. Allah Taala menerima-Nya. Dan sangat mudah kita minta ampun kepada Allah. Yang paling susah itu dosa yang terikat dengan manusia, mengumpat, menguji, mengkhianati, menzalimi. Sangat susah untuk tobat. Karena cara tobatnya mesti mengakui kesalahan, bertemu dengan orang itu, kita mohon maaf. Tidak cukup dengan kata luluran, tidak cukup. Mesti kita sampaikan apa kesalahan yang pernah kita lakukan kepadanya. Beri kata maaf. Dia berjaya untuk gurau, kepulauan apa, kepulauan ini, pulang tahu rupanya, Pak Kok, ini udah maaf. Ipah. Berkata itu. Sebab mereka, walaupun saya berjaya, baru itu segala macam. Ya kan, aku yang udah maaf. Macam lagi. Sebab aku sudah dalam tu, masa contoh tadi, dia lupa. Kemudian ada satu riwayat. Ini yang saya baca dalam kisah Ibn. Orang ini Allah jadinya Al-Bani. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan Baihaqi. Menjelaskan tentang seseorang melakukan amalan buruk. Ada malaikat sebelah kanan memerintahkan kepada mereka jangan catat dulu. Jangan catat dulu, bukan. Jangan catat, tahan dulu, jangan catat. Apakah dia tobat atau tidak? Pada saat dia tobat, maka dia catat bukannya. Dia letakkan hadis atas. Hatta ibu menazambi sama la zamrahu. Orang yang tobat pada dosa sama seperti orang yang tidak ada dosa. Letakkan hadis ini yang bawa orang melakukan dosa lalu dia tobat, maka dia tidak ada dosa begini. Ini bagi dosa besar kemudian itu. Kalau dosa memang hubungan manusia pada saat salah langsung minta ampun. Kalau dosa itu langsung minta tobat. Boleh saja itu. Tidak besar, kalau tidak terbesar, kalau dosa kecil. Kalau dia dosa besar, tapi jangan segera taubat. Makanya tubuh ila Allah taubat karena tubuh itu perintah, amal. Segera itu. Maka ini dijelaskan atau batu wajibun taubat. Taubat kalau dosa itu wajib segera. Mikul gambek dan segera dosa. Walau sahih dan walaupun dosa kecil. Tak akan ampun.
Nah, ini berdasarkan hadis ini. Apa? Cukup kan? Nah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak dari Kantor Tenang sudah terjawabnya. Ibu ulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abu, tadi perwakilan dari Polsek mau menanyakan satu pertanyaan kepada Abu, yaitu bagaimana hukumnya kita melakukan perbuatan menipu tetapi untuk kebaikan. Itu saja Bu, atas jawabannya kami terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari utusan Kapolsek Kecamatan Jalan saya tidak direkam oleh Pak Tengkulak. terima kasih dari anggota Kapolsek Sleman. Menipu itu sungguh berdosa. Istilah dosa itu definisinya itu mukhalafatul kalam di luar, menyalahi ucapannya dengan fakta, ya kan? Artinya fakta begini, tapi dia komentarkan bukan begini. Itulah komentar. Lawan adalah sikap benar, semua fakta salah di luar, cocok ucapannya dengan fakta, bahkan cocok ucapannya dengan perkataan hati. Nanti ada kita menipu hati sendiri. Dalam hati begini, dikatakan kita begini, itu mendukai diri sendiri. Menipu. Kalau dalam puasa kita menghilangkan pahala puasa. Resikonya itu, kalau sering kita dengar arti bola umat ini, ya juga. Tapi ada pada saat emergensi, pada saat hal-hal yang darurat. Nah, bahkan kita sampai wajib. Salah satunya adalah menyelamatkan jiwa. Dikejar oleh orang gila, dikejar oleh orang yang ingin membunuh. Orang yang kejar masuk rumah, dia punya senjata. Bagaimana kita selamatkan jiwa dia dari bunuh? Harus ada polisi lain yang membunuh. Satunya adalah menipu. Dan jujurnya, bukan itu budak, orang kuat begitu. Namanya orang bodoh nak. Kita nyapi, kita punya rumahnya itu. Apa dia tidak tahu? Dia ngerara di sana mati. Ngerara tanya orang jujur, mati dulu. Rasulullah sedang berjalan. Tahu lewat seorang muda di depan Rasulullah. Orang yang lari itu ada seseorang yang mengejar di belakang dengan senjata. Nah, siapa tidak? Rasulullah langsung berjalan sampai ke sana, lewat orang yang mengejar itu. Ada orang yang lewat sini. Rasulullah berjawab, selama saya di sini nggak ada orang lewat. Ya kan? Untuk silakan di jiwa. Jadi jujur. Walaupun bukan jujur, tapi Rasulullah Ta'ala tidak menipu juga. Karena benar Rasulullah. Karena yang lewat tadi di sana. Mudah ini ada. Kalau kamu jadi ada ide apa? Yang isinya apa? Kita mesti makan di
Kita mesti nggak boleh jujur. Satunya yang boleh jujur itu untuk menenangkan jiwa seseorang. Nah, jadi bukan lagi takdir ya, menenangkan jiwa. Untuk menenangkan anak-anak, untuk menenangkan perempuan. Yang mesti jangan jujur-jujur. Mesti menipu. Ya kan? Jujur. Dengan global kan tinggal, ada tinggal, ada jujur kan tinggal ya. Pernah ada edera, negara jujur ya, edera. Ya orang romantis, ya kan jujur. Nah, memang ini bukan untuk hal-hal yang bukan emergensi. Nah, tidak boleh. Hanya hal-hal yang ini tidak boleh kita menipu. Nah, yang pikir kok dibantu ini dia untuk ini kok ayo kok banyak ini ceritanya ini. Ya, mana dihayal ini. Nah, dia itu sama dulu hadir. Jadi kira yang memudahkan jiwanya, memudahkan pikirannya, menyusahkan, menenangkan orang, menenangkan orang. Kalau tidak menenangkan anak, menenangkan perempuan, nah itu boleh. Jadi kita menenangkan. Silakan. Kalau punya itu pulau dengan hati ini yang dia harus ahli. Macam lagi. Tapi kalau bisa kita jangan menipu. Ya kalau boleh buat. Ya kan? Kata itulah nggak ada dalam ayu. Kita menyelamatkan jiwa untuk menyelamatkan dia tenang ya. Gara-garanya dia adalah itu. Banyak hanya mengtahan itu. Karena keadaannya berjalan, tidak tinggal lima masalah itu. Sudah itu yang punah dan ada putih. Kan punah ada bukan dulu ada putih ini loh itu. Karena ya, dia sudah itu ini. Benar. Benar sih. Ini mana upok tu. Mak ni hanya tinggal upok. Jadi dia spontan. Ikrahnya kan semua aja betul. Dia mengamar mau pakai peluang. Karena tipe original dia ada tu. Atau tipe maknanya original ada bagi yang ada pegang kaki ini nanti mak. Ini tipe hoka ada apa orang dia ada mau pakai. Dia ada pegang. Lalu dia nama apa yang kau pakai? Makar tu. Nah. Selamatkan ini. Dia akan ada porong ni. Ya, tingkatnya. Itu ya. Hal-hal yang ini. Terasa demikian. Terima kasih. Terjawab Pak dari Pak Bos ya. Alhamdulillah. Jadi yang kita yang semua Islam mungkin boleh untuk penyelamatan. Pada Bapak Ibu mungkin ada. Ya, Ibu nak. Pasti macam kira-kira 15 menit. Nah, kira-kira kita. Tak tentu dari apa masalah jinayah, masalah tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kita supaya dapat mendapat kebaikan yaitu bernafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Hanya itulah yang dapat saya tanyakan. Kalau Bapak berikan penjelasan. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Bengku mendasarkan itu. Nah, mungkin kabin mengulangi ya. Terima kasih. Dijelaskan dalam kitab dan Wirkudu. Dijelaskan apabila seseorang itu memakan yang haram, walaupun haram,
Karena haram itu ada seperti ada haram lagi, ada haram lagi. Jadi itu memang ini itu haram. Barang itu barang haram. Kalau arizi untuk barang bukan barang haram, dia bukan sesuatu yang haram. Mungkin karena prosesnya ini haram. Betul, ke nanti darah ke anak di darah, anak tersuci. Mana mau darah kan ini. Dia terkejut begini lagi. Haram. Ya. Maka dia nanti perasaan makanan itu masuk ke tubuh menjadi darah. Maka darah itu makanan itu akan mendorong jiwanya itu pada perbuatan haram dan perbuatan salah. Dan hatinya itu bergerak dengan haram dan tak tenang. Ada kala proses haram itu, ada kala bukan memang proses. Bukan proses. Kalau saat kamu mengkonsumsikan yang bukan dari itu pada dasarnya itu haram. Karena kita makan yang terlalu kenyang, yang sehingga memudarakan itu haram. Jadi ada makan karena ibadah, ada syarat makan pula mubah. Dengan sebabnya kita ibadah, maka dapat pahala sunnah. Disebabkan itu bisa melayani. Untuk kita makan itu bisa menaikkan tugas. Baik. Ada makan itu karena berbeda sedap. Maka para ulama menjelaskan itu sudah makruh. Ada makan itu karena terlalu banyak. Keberatnya. Ya, ini apa kita harus. Ya. Bu thì cái ngomongin cenderung berdasar. Nah ini kita mendorong jiwa kita mengenai pada perbuatan haram. Ada pun makanan yang halal, ya. Maka makanan itu menjadi darah, sehingga didorong jiwa kita itu dan hati kita pada perbuatan yang halal. Buku yang enggak. Satu adalah kebaikan yang enggak, buku yang enggak tentang atau satu perbuatan yang baik adalah berzikir. Berzikir. Dengan sebab kita mengisi yang halal, lalu kita jauh kita bukan yang halal, satu adalah berzikir. Maka Al-Quran jelaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apakah kamu sudah mengetahui? Sesungguhnya dengan mengingat Allah berzikir itu menenangkan jiwa. Tatma'innul qulub mutma'innah. Apa jiwa mutma'innah? Apa mutma'innah? Tenang. Bukan marah. Jadi orang berzikir itu marah. Kalau orang marah dia enggak marah. Maka orang tenang enggak marah dia. Itulah sebutan halim sifatnya itu. Ya, satu sifatnya itu dia tidak pemarah. Bukan enggak marah sebenarnya, tidak pemarah. Marah orang. Sebenarnya ada marah, tapi tidak pemarah. Tidak marah setiap ngomong sudah marah. Nah itu marah namanya. Kita enggak pemarah. Marah tak ada. Nah dia bengih, dia sudah bengih, mana dah bengih. Nah orang enggak tak tak lama bengih sih itu. Nah bengih sih. Cuma tidak pemarah. Jadi untuk menjadi satu-satunya adalah untuk dalam itu menjadi mutmainnah. Jiwa mutmainnah adalah mesti kita berangkat dari semua yang halal, lalu kita berzikir dengan Allah, dan itu jadi kita tenang. Jika kita yang lihat awet apa? Nah orang nanti itu tukar ya. Namanya orang. Ada orang baik sampai, ada orang yang bohong. Ada orang tanya. Bagaimana bang? Hong, bagaimana? Ada hong mana ada yang begini? Ada. Hantar dia enggak apa tadi. Oh, jangan orang sikatkan sikutlah. Nah, orang kata punah. Tidak ada apa dia ada di dirinya. Jangan kayak aneh. Tapi berarti saya lihat dia nanti nanti enggak tahu. Dia enggak tahu dia. Jadi dia boleh enggak boleh untuk otak jangan kalau main enggak tak tenang kan dia. Dia boleh enggak. Dia boleh enggak tenang. Otak dia enggak kok utahnya ni kok ini orangnya.
Wallahu a'lam. Sampai jumpa. Alhamdulillah, kita menunjukkan terjawab mas. Ini benar. Kepada bapak dan ibu-ibu, anggota majelis taklim Kecamatan Kawayan 16. Mungkin saya lagi biasa, mantap. Walaupun dalam kota nabi geminggu anak majelis atau beliau raya orang, nyok kata mulai dalam. Nah, boleh kamu buka betul. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, anggota majelis taklim Kecamatan Kawayan 16. Yang betul-betul dalam majelis misalnya majelis taklim Kecamatan Kawayan 16 insyaallah diberi Allah antum pernah betul walaupun dalam puasa. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang kacau kerja ini itu ditolong pegang-pegang sebab nalar dengan saya mentau jadi taklim nak dengan menang nanti kan gua kan padahal majelis taklim itu pun lahir di kawasan Belanda, anaknya kalau tujuh. Nah, tahun 70 yang adalah. Ya, banyak bekas MDG. Jadi dia ke aset Kecamatan Kawasan Belanda. Ya, wakaf penduduk. Nah, apabila majelis taklimnya anak dia, mungkin dia tanya wakamnya. Nggak boleh alih, boleh pulang anaknya yang deposit madajid. Baik kan? Lama-lama lagi. Kamu nyolong lagi belum pemajian. Pemandu acara. Lain hanya acara itu. Tapi dia gabung. Nyolong hanya sakit, sehat, nalun di tempat. Tetap belum berhadir bertajam-tajam dengan Puan Koket, dengan Puan Posek, Puan Kurami dan Muspika Plus. Tajam di sini. Nah. Dan Pak Samad, ya. So, Pak Samad, kita juga. Ya, majelis taklim beliau Pak sampel dia cedera. Hanya lain. Yang tadi kaduk di kecamatan-kecamatan lain, mungkin di bulan 3, 2 bulan 3, ya. InsyaAllah, kita tengok kecamatan Kawayan 16. Cip, 3 minggu, 3 Rabu. Menangkip, ya, Pak Tawid, yang kananya, ya, aset. Majelis taklim Kecamatan Kawayan 16. Ya sedekah juga. Sama-sama amin dia, sama-sama yang kali dia. Ya mohon bak betul-betul. Dia pula tawid kenal jid ke asap. Menaikkan Majelis taklim Kecamatan Kawayan 16. InsyaAllah menyokong dana khusus untuk kegiatannya kuat go sebulan. Alhamdulillah. Ini Pak Abdullah ya. Nah, Pak Abdullah bendahara. Dia selaku ketua pelaksanaan harian. Tapi kalau ketua umum Kecamatan Kawayan 16 adalah camat siapa saja. Ketua 1 Pak Koket. Dia akan majelis taklim Kecamatan Kawayan 16. Dengan lebih kurang lagi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ونعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا رحمن الرحيم يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولمشايخنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما بفرقنا من بعد تفرقا معصوما يا غني يا حميد يا منيب يا معين يا رحيم يا ودود أخرنا بحلالك عن حرامك واغفنا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين صلى الله وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.